Hai Swipers, pernahkah bertemu dengan pasien yang perlu bantuan dalam swamedikasi penyakit rinitis alergi? Atau mungkin swiper sendiri yang pernah melakukan swamedikasi mandiri penyakit rinitis alergi ini? Yap, Swipers, penyakit ini memang bisa diobati sendiri oleh swamedikasi. Bersama saya, Apoteker Immanuel Sianipar, mari kita bahas lebih lanjut swamedikasi rinitis alergi ini. Kamu bisa ambil CPD materi ini di Sanofi Pharma Academy. Oke, Swipers, sebelum lanjut, kita bahas swamedikasi untuk rinitis alergi, kita bahas terlebih dahulu, apa itu swamedikasi? Swamedikasi itu adalah ketika pasien mengobati dirinya sendiri tanpa harus konsultasi ke dokter. Biasanya, pasien bisa menggunakan obat-obatan, suplemen, atau produk kesehatan lainnya yang bisa dibeli bebas di apotik atau toko obat, tanpa harus punya resep dari dokter. Tapi, harus hati-hati nih Swipers dalam melakukan swamedikasi ini. Bila gejala penyakitnya ringan atau sudah pernah dialami sebelumnya, swamedikasi boleh coba dilakukan. Namun, jika penyakitnya serius, pasien perlu bantuan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Karena banyak juga masalah yang bisa timbul kalau pasien tidak betul-betul paham tentang obat yang dipakai sendiri itu. Ada studi yang menunjukkan kalau masalah terkait obat lebih sering terjadi pada orang yang swamedikasi dibandingkan dengan yang minum obat resep dokter. Masalah yang sering terjadi itu misalnya dosis obat yang tidak sesuai dan juga efek samping yang muncul. Jadi, sebelum pasien mengambil keputusan sendiri tentang pengobatan rinitis alergi, sebaiknya kita bantu dengan konsultasi terlebih dahulu. Nah, Swipers, disinilah dibutuhkan peran tenaga kefarmasian. Peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian itu penting banget dalam memberi edukasi tentang swamedikasi ke pasien, termasuk memberi informasi dan keterampilan tentang cara menggunakan obat dengan benar. Peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian itu ada beberapa, termasuk memberi konseling untuk apoteker, memberi saran untuk pergi ke dokter, memberi informasi obat, misalnya penjelasan tentang interaksi obat, informasi obat generik, dan informasi tentang efek samping obat. Supaya bisa memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi yang dialami pasien, dalam konsultasi swamedikasi, kita dapat menggunakan beberapa metode terstruktur, seperti metode WWHAM dan AS Method. Dengan informasi yang lengkap dari pasien, maka kita akan dapat memberikan saran yang paling tepat, baik mengenai obat yang paling aman dan efektif yang digunakan oleh pasien, maupun untuk mendorong pasien agar segera ke dokter atau ke rumah sakit apabila pasien menunjukkan gejala yang serius. Selain itu, kita juga perlu mengidentifikasi beberapa faktor yang membuat pasien tidak dapat melakukan swamedikasi. Misalnya, bila ada penyakit komorbid seperti asma pada pasien yang menunjukkan gejala rinitis alergi ini. Dengan bantuan kita, pasien yang melakukan swamedikasi bisa lebih efektif dan aman dalam menggunakan obat dan menghindari kesalahan yang bisa berbahaya buat kesehatan mereka. Nah, Swipers, supaya kita bisa lebih tepat dalam memberi saran dan informasi seputar rinitis alergi pada pasien yang akan melakukan swamedikasi, mari kita belajar beberapa hal tentang tata laksana rinitis alergi, terutama peran obat fexofenadin, salah satu antihistamin generasi ketiga. Pertama, kita harus paham dulu apa itu penyakit rinitis alergi. Rinitis alergi adalah kondisi peradangan pada selaput lendir hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi terhadap zat asing seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, atau spora jamur. Nah, gejala umum dari rinitis alergi ini meliputi hidung tersumbat, pilek, bersin-bersin, dan gatal pada hidung dan mata. Namun, terkadang rasa gatal pada tenggorokan, hidung, dan telinga juga dapat muncul. Pada beberapa kasus, rinitis alergi ini dapat menyebabkan masalah tidur, kelelahan, dan gangguan konsentrasi. Rinitis alergi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu rinitis alergi musiman yang disebabkan oleh alergen yang hanya ada pada musim tertentu sesuai namanya, seperti serbuk sari dan dari tumbuhan, dan rinitis alergi sepanjang tahun yang disebabkan oleh alergen yang terdapat di dalam ruangan seperti tungau, debu, bulu binatang, atau spora jamur. Selain itu, rinitis alergi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi gejalanya, yaitu intermittent atau persisten, dan keparahan gejalanya, yaitu gejala yang ringan, sedang, atau berat. Selanjutnya, bagaimana diagnosis rinitis alergi dapat ditegakkan? Biasanya ini dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan tes uji tusuk kulit.
Diagnosis rinitis alergi dapat dilakukan melalui anamnesis terhadap gejala yang muncul dan riwayat paparan terhadap faktor pencetus yang dicurigai, serta pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan hidung dan tenggorokan. Selain itu, dokter dapat juga melakukan uji tusuk kulit atau dikenal dengan skin prick test atau tes darah, pemeriksaan kadar antibodi imunoglobulin E, untuk mengidentifikasi alergen penyebab rinitis alergi pada pasien. Selanjutnya, bagaimana pengobatan rinitis alergi? Pengobatan rinitis alergi meliputi 3 pendekatan, yaitu penghindaran alergen, pengobatan simptomatik, dan imunoterapi alergen. Pencegahan atau penghindaran alergen dapat dilakukan dengan cara menghindari paparan terhadap alergen yang memicu rinitis alergi, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan menggunakan perlindungan saat berada di lingkungan yang berpotensi menyebabkan alergi. Pengobatan simptomatik dilakukan dengan memberikan obat-obatan untuk mengatasi gejala yang dialami, yaitu obat antihistamin, dekongestan, kortikosteroid, atau kombinasi dari obat-obatan tersebut. Yang terakhir, imunoterapi alergen dilakukan dengan mengenalkan alergen ke dalam tubuh pasien dengan dosis kecil, serta peningkatan bertahap, sehingga membantu menimbulkan toleransi terhadap alergen tersebut. Target terapi rinitis alergi adalah mengurangi gejala klinis dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Lalu, apa itu fexofenadin? Dan bagaimana perannya fexofenadin sehingga direkomendasikan untuk rinitis alergi? Nah, swipers, selanjutnya kita akan belajar tentang peranan fexofenadin dalam manajemen rinitis alergi. Fexofenadin merupakan salah satu antihistamin generasi ketiga yang sering digunakan dalam manajemen rinitis alergi. Fexofenadin merupakan senyawa inverse agonis dari reseptor histamin H1 yang merupakan reseptor utama yang terkait dengan gejala rinitis alergi. Apabila reseptor histamin H1 ini terikat dengan fexofenadin, maka akan terjadi efek inverse agonis pada reseptor histamin tersebut, sehingga yang awalnya ada dalam bentuk aktif akibat efek agonis histamin akan kembali menjadi bentuk inaktifnya. Hal ini akan menghentikan gejala rinitis alergi yang terjadi akibat aktivitas reseptor histamin tadi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa fexofenadin efektif dalam meredakan gejala rinitis alergi. Studi-studi tersebut juga menunjukkan bahwa fexofenadin memiliki keamanan yang baik dan jarang menyebabkan efek samping seperti mengantuk. Oleh karena itu, swipers, penggunaan fexofenadin juga direkomendasikan dalam panduan manajemen rinitis alergi, yaitu misalnya panduan ARIA atau Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma tahun 2019. Dosis fexofenadin yang direkomendasikan adalah 60 mg 2 kali sehari atau 120 mg sekali sehari untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun. Perlu diketahui bahwa fexofenadin yang dapat dibeli secara bebas untuk swamedikasi adalah fexofenadin 60 mg yang dapat digunakan 2 kali sehari. Nah, swipers, jika ingin tahu lebih lengkapnya swamedikasi rinitis alergi dengan fexofenadin, swipers bisa langsung kunjungi CPD dengan judul Peranan Fexofenadin sebagai antihistamin generasi ketiga pada tata laksana rinitis alergi yang saya bahas lebih detail dengan berbagai studi kasus swamedikasi rinitis alergi hanya di Sanofi Pharma Academy. Saya Apoteker Immanuel Sianipar, pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk update aplikasi Swipe RX kalian di Play Store atau iOS untuk mendapatkan fitur Sanofi Pharma Academy-nya ya. Sampai jumpa di Sanofi Pharma Academy selanjutnya. Bye!